Jawa, Jawa, Jawa dan Jawa. 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 Selamat datang di channel Penurun Panas. Wah. Luar. Ini kenapa tadi kita ngomong Jawa? Karena kali ini kita akan membahas tentang Jawa. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Karena kita juga kan orang Jawa. Orang Jawa. Kita orang Jawa, guys. Betul. Aman. Kita orang Jawa. Kita sama-sama. Nyong deke cah Jawa. Enggak, itu sensor. Ya. Jadi ya baru-baru ini kan viral ya di media sosial. Banyak komentar-komentar yang kita itu pasti tahu. Asal-usulnya itu paling banyak di aplikasi TikTok. TikTok ya. Banyak banget di sana ya. Jawa sama dengan hama. Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Hama itu kan berarti sesuatu yang merugikan ya? Betul. Apakah Jawa ini merugikan? Ya, itu jadi tuh di komentar-komentar itu banyak sekali ya. Videonya itu tentang kucing lucu, tentang anjing lucu, tapi kok komentarnya Jawa hama ini. Itu, jadi kan apakah make sense kan tidak ya? Tidak. Nah, terus ya yang menjadi aneh itu, yang komen Jawa hama itu malah orang Jawa. Orang Jawa itu sendiri loh. Iya. Jadi kenapa Jawa itu disebut hama? Ya, kalau kalian mengikuti perkembangan berita ya, apalagi beberapa tahun terakhir kemarin, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Jawa, yang mana itu merugikan warga sih. Betul. Seperti halnya perguruan pencak. Iya. Jadi ini kita nggak mendiskreditkan, nggak menyudutkan, menjelekan, tapi ada oknum ada oknum pesilat yang melakukan sesuatu. Jadi mereka itu bisa dibilang Sherlock tak parani. Nah, apalagi kalau kalian tahu ya, kemarin itu sempat viral di Mekah. Kan tempatnya orang ibadah. Nah, tempatnya orang ibadah itu kan harusnya menjadi sesuatu yang sakral, tenang, dan mententramkan hati. Betul. Tiba-tiba ada suatu anomali yang memamerkan gerakan-gerakan silat di tengah-tengah orang beribadah. Ayolah, bro. Terus captionnya apa coba? Ingin memperkenalkan budaya silat di internasional. Bro, sebelum Anda berlagak jagoan di situ, silat itu sudah diakui sama UNESCO. Iya, jangan khawatir lah. Iya, tidak usah begitulah. Yang pertama itu kan. Iya. Menurut saya, mereka itu terkena sindrom yang namanya narsistik. Iya kan? Narsistik. Ya, jadi kayak. Dan ini belakang saya orang pesilat ini, Agomo ya. Sudah pangkat tinggi. Ya. Jadi beliau juga tidak setuju. Tadi kita wawancarai ya. Sini bang. Beliau juga malu ya, bro. Sini sebentar ini bang. Kalau tidak percaya ya, sini. Ini. Nah ini. Nah jadi sini bang, sini tengah. Nah ini saudara kita yang salah satu dari anggota perguruan silat. Salah satu. Nah. Jadi gimana mas tanggapannya dengan orang-orang yang seperti itu? Memamerkan ya tempat. Mungkin gimana ya? Harusnya kan tahu tempat. Ya. Ini dari anggota silatnya langsung. Dia juga nggak setuju loh, bro. Iya. Jadi gimana apalagi bang? Terus dengan seperti halnya itu, apakah memang silat itu diperuntukkan untuk sombong-sombong seperti itu? Ya enggak lah. Harusnya kan ya kita punya kayak gitu kan, punya kelebihan. Tapi ya ilmu padi gitu kan. Ilmu padi. Semakin bagus. Nah, ini contoh anggota silat yang patut dijadikan panutan. Iya. Jangan ya. Pendekar itu rendah hati ya, Pak? Ya. Nah, itu. Nih, langsung dari orang yang ahli di bidangnya. Jadi pesan buat para saudara silat. Pesan buat para oknum ya. Jagalah organisasi kita. Jangan buat organisasi kita itu dalam kata lain menghitamkan gitu ya.
Ya. Oke. Oke, terima kasih Bang. Sudah. Ya, makasih. Yang menghitamkan maksudnya adalah mencoreng nama baik. Mengotori nama organisasi Iya, gitu. jadi sebenarnya bukan hanya organisasi tapi semua Jangan kalangan. ketawa Anda, rasis ada. Rasis ada. Jadi gimana lagi ya? Maksudnya itu bukan hanya untuk organisasi tapi semua atlet ya, pesilat Indonesia gitu ya. Jadi ayolah kita jaga nama baik silat karena sudah internasional loh. UNICEF kan makanya. Jadi oke. Jadi kalau berdasarkan itu Jawa dibilang hama, kita tidak setuju. Tidak setuju. Karena itu hanyalah oknum kan. Oknumnya. Oknum. Nah, itu tadi menyangkut tentang silat. Banyak kok selain silat. Misalnya ini yang paling terkenal akhir-akhir ini adalah pengguna sonhorek. Kalian tahu ini sekumpulan anomali yang bawa mobil yang berisikan itu apa sih son ya? Iya. Yang raksasa gede itu. Nah, ya sampai rumah warga satu dunia bergetar gitu. Rumah warga itu sampai hancur ya. Kemudian mereka juga merusak fasilitas ya, kayak wah ini suruh saya ini jalannya wah dihancurin buak. Nah, itu di mana lagi kalau bukan di Jawa. Ya, jadi nggak heran ada statement bahwa Jawa itu merugikan karena memang sayang sekali ya. Ada. Kita menyayangkan para oknum yang berperilaku seperti itu. Benar. Jadi mereka itu kayak apa ya, ada orang tua yang sampai jaga ini loh dinding loh. Jaga kaca biar nggak pecah gitu kan. Terus ada yang kemarin itu kayaknya video lewat ya bilang gini. Mereka itu warga itu sudah setuju nanti masalah ganti rugi segala macam. Iya, kita tahu nanti ada ganti rugi, ada ini, tapi kan nggak semua warga setuju kan. Iya, jangan mentang-mentang katanya setuju, Anda main obrak-abrik aja. Son horek gitu ya. Bahkan kalau son horek di depannya ada tembok Konstantinopel, hancur temboknya ya. Muhammad Al-Fatih itu tidak jadi di sejarah. Jadi Muhammad Al-Fatih itu loh kok udah hancur? Karena son horeknya sudah lewat ya. Makanya. Itulah alasan mengapa Venom tidak menginvasi Indonesia. Ya karena adanya bahkan ya antara son horek sama pencak silat ini pernah collab bro. Oh iya. Pernah collab bro. Ada loh. Oknum ya. Berkeliling pakai mobil pickup itu isinya son-son besar itu. Nah, di belakangnya diiringi sama itu. Mereka collab loh. Wah itu kombinasi yang mematikan. Tapi sih ya kalau memang itu tidak merugikan ya nggak apa-apa. Karena mereka tahu tempat, kemudian tidak melebih-lebihkan kalau soundnya itu jangan sampai membuat getar-getar itu. Benar. Ya boleh main sound horek mau soundnya segede apapun boleh. Tapi di tempat lapang gitu loh. Ya kan lapangan atau stadion. Wah mau sampai dunia bergetar saitil itu. Ya ini tempat ya boleh. Bukan Amazon boleh. Gitu. Jadi tempat pasir gitu. Yang tidak mengusik keademan kenyamanan rakyat. Nah, itu ya. bawah ya pentingnya. Itu dia beberapa hal yang melatar belakangi mengapa adanya statement Jawa hama. Karena memang tidak bisa dimungkiri ya. Sangat disayangkan. Kita orang Jawa sangat menyayangkan para oknum yang berperilaku merugikan. Jadi jangan salahkan orang-orang yang menganggap bahwa Jawa itu hama. Betul. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki. Ya, kompak banget. Memperbaiki. Nah, ini kita Jawa kompak nih. Iya, semuanya harus kompak, Bro, memperbaiki. Iya, kembali ke unggah-ungguh gitu ya. Nah, unggah-ungguh, Bro. Unggah-ungguhnya. Nih, selanjutnya kita bahas tentang unggah-ungguh ya. Kenapa Jawa disebut hama ya? Karena kita melihat anak muda zaman sekarang ya. Tidak ada sopan santunnya. Ada, Bro. Bener, Bro. Anak kecil juga banyak tuh yang miris bro. Benar. Bapak banting tapi jangan ya. Iya, benar. Karena zaman kita dulu tuh kalau ada anak kecil tuh nyun sewu mas, langit, kita itu adem gitu loh. Iya kan? Megir. Wah, zaman sekarang. Glut. Nah itu tuh. Terus karena dari efek media sosial ya, kan banyak lah anak-anak gitu kan. Itu tuh salah satunya adalah unggah-ungguh yang sudah mulai luntur. Iya benar itu. Terus juga ini karena sebenarnya mas kita itu kenapa bisa disebut Jawa hama? Karena kan mayoritas populasi manusia paling banyak di Indonesia kan di Jawa. Di Jawa ya. Nah di mana-mana kalau mayoritas itu ya paling banyak salahnya. Banyak salahnya ya. Makanya gitu kan. Sehingga dari mayoritas itulah
pemerintah juga mayoritas dari orang Jawa. loh. Rata-rata presiden, Hokage, ya, presiden. Hokage, ya kan. Itu orang Orang Jawa. Jawa yang korupsi banyak juga orang Jawa. Nah, Tapi kan maksudnya oknum Oknum. yang mayoritasnya di Jawa. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, Ya kan? iya makanya. Nah, satu lagi nih. Dari aspek pendanaan. Jadi aspek pendanaan paling banyak itu di Jawa. Nah, makanya Pak Gibran itu bilang pembangunan itu nggak boleh sentral Jawa, tapi sentral Indonesia. keseluruhan Keseluruhan ya. merata gitu. Wi- Nah, mungkin karena Ya, ini. sekarang Jawa itu sudah semakin padat ya. Iya, padat ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi intinya itu di Jawa karena pembangunannya dan pendanaannya lebih banyak, mungkin wilayah-wilayah lain juga Tidak iri iri ya ya. kan, Karena nggak dibagi rata gitu loh. Karena kan sebenarnya ada wilayah-wilayah yang berpotensi banget loh, misalkan di Papua, terus ada di Kalimantan gitu kan. Kalimantan Berpotensi sebagainya, luar biasa berpotensi itu. luar biasa. Makanya harus sentral Indonesia. Real. Nah, iya. Satu lagi terakhir. Rasisme. Wah, itu tadi itu. Ini teman kita rasis ini enggak usah. Ya, penjara dia, kurung dia. Ya. Ini Iya. contoh yang tidak baik. Ini tidak baik Rasis ini. ya. Tolong. Tolong. Pesilat. Hancur Silat. ya. Nah ini tersangka rasis. Di sini kau sini kau. Iya, ya. Gimana pendapat Anda tentang pendapat Anda tentang orang Jawa yang rasis? Sebagai orang Cina, saya mengucapkan terima kasih kepada orang Jawa yang setelah ini bekerja sangat keras bagi saya. Terima kasih orang Jawa, orang Jawa dan hubungannya. Support terus orang Cina. Loh. Respon Jawa. Wah. Apa sih? Ini teman saya memang ada dari gitu. Ada ya. Ya tapi kembali lagi ya, kita mau bahas tentang rasisme. Rasisme. Di Jawa itu banyak sekali orang rasis, Bang. Ya, di sosmed, di real life itu sama aja. Benar. Hanya karena mereka ini mayoritas ya, mereka menjelek-jelekan yang minoritas biasanya. Iya, Misalnya benar kayak sekali. apa ini yang saya tahu ya, misalnya orang Madura yang terkenal mereka itu mencuri besi. Misalnya ada dari beberapa tempat yang, oh ini kok hilang loh. Iya. Orang pasti komen, wah pasti Madura. Madura. Ya. Salah satunya ya contohnya. Terus Ya. ada yang paling parah itu, mereka ini masih orang bagian timur. Ya, benar. Aku nggak setuju banget Nggak itu. setuju banget itu. Kita nggak setuju banget. Ya, ayolah bro, Loh, menghargai perbedaan. kita itu perbedaan. Ras, budaya itu Iya. memang beragam, tapi jangan digituin ya. Iya. Pacu. Dan salah satu hal yang paling miris adalah Indonesia itu, khususnya orang Indonesia ya, maksudnya orang Jawa dan Indonesia lah. Kita itu doktrin kecantikan itu orangnya putih, harus putih. Harus putih, aduh. Karena K-pop ini ya. K-pop. Orang Korea ini menginvasi budaya kita. Padahal orang Jawa itu kan ya gula Jawa lah. Maksudnya orangnya itu kulitnya nggak putih gitu loh. Ya kan? Kucing Jawa. Ya, jadi ya begitulah ya ini Iya, ya. itulah, begitulah. Enggak Stop. habis-habis kalau. Ya, stop rasis, nggak boleh rasis. Kita berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa, beragama, bernegara, satu kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ayolah kita kembalikan esensi orang Jawa yang dikenal sebagai unggah-ungguhnya Iya, yang benar. sangat bagus, Benar. adabnya, etikanya. Orang Jawa itu terkenal dengan itu dulu. Benar. Mari kita kembalikan esensi dari itu. Betul ya. Jangan kita lunturkan, jangan kita hilangkan, kita teruskan ke generasi selanjutnya. Jangan sampai kok di masa depan Jawa itu menjadi musuh dunia. Aduh, Ya. jangan sampai. Iya, benar ya. Jadi mungkin itu saja dari kita ya. Jangan lupa subscribe, komen, kira-kira apakah valid ataukah enggak, dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jawa ya. baik, Jawa baik, hidup Jawa, baik. Jawa baik, Jawa baik. Jawa sejahtera, Indonesia sejahtera. Selamat malam. Pagi, siang, lah ya. Ih, orang soundtrack ya, tumben. Iya. Soundtrack itu.